Assalamualaikum Ola. Apakah Ola masih ada? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Sudah dijawab Ola? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Maaf, baru kedengeran. Ya Ustadz, saya agak mau bertanya tapi memang agak sedikit gimana ya? Malu sebenarnya, tapi nggak apa-apa harus nanya. Kata Ari suruh nanya langsung aja. Jadi gini Ustadz, kan kalau kita ini di malam-malam terakhir Silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu Ola. Malam terakhir Ramadan itu kan memang kita harus diisi dengan sholat, kemudian zikir. Nah, kalau misalnya di malam terakhir ini kita berhubungan suami istri gimana Ustadz? Masih boleh nggak? Atau lebih baik seperti apa? Karena kan kalau laki-laki mungkin gampang mandinya ya. Kalau perempuan kan rambut panjang, basah, ini segala macam. Biasanya setelah tarawih kan gitu. Nah itu gimana ya Ustadz? Apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Nabi ucapkan salam 2 kali, Assalamualaikum. Nabi menjawab, Nabi berkata Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Yang kedua kali, Assalamualaikum. Dia juga tidak menjawab. Yang ketiga kali, Assalamualaikum. Baru dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, idza sta'zana ahadukum salasan. Dalam Islam mengucapkan salam itu 3 kali. Kalau tidak dijawab oleh orang yang punya rumah, falyarji, pulanglah. Itu berlaku juga untuk miss call 3 kali. Lalu kemudian rupanya sahabat itu ada di balik pintu. Waktu Nabi mengucapkan Assalamualaikum, dia sebetulnya ada di balik pintu. Ketika 3 kali Assalamualaikum baru dia jawab Waalaikumsalam. Baru dia buka pintu. Kata Nabi, kamu ada tadi di belakang. Iya. Kenapa kamu tidak jawab? Aku ingin engkau doakan aku 3 kali ya Rasulullah. Tadi saya jawab 3 kali. Entah karena memang enggak hidup mikrofonnya, wallahu a'lam. Masalah yang kedua, tentang berhubungan suami istri malam Ramadan, disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, ayat 187. Surat Al-Baqarah, ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyam. Ar-rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri dengan istri kamu. Karena pada zaman dulu puasa mereka berat. Puasa orang-orang sebelum kita tidak dibolehkan. Ketika datang agama Islam, maka puasa yang turun pada syariat Nabi Muhammad SAW dibolehkan. Kalau dia tidak mandi, dia berwudu saja. Habis itu dia balik tidur. Dan sebelum tidurnya dia boleh berzikir. Orang yang dalam hadas besar hanya tidak boleh baca Quran. Berzikir tetap boleh. Berselawat tetap boleh. Yang paling afdal dia mandi. Kalau dia tidak mandi, maka dia berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Ola ya. Tadi Ola juga menyampaikan mohon maaf katanya tadi kepencet mute, jadi oleh karena itu mungkin tidak terdengar suaranya Ustadz. Kita menuju ke beberapa penanya lainnya. Kali ini kami persilahkan Hardi Antoni Wiratama untuk dapat menanyakan langsung kepada Ustadz. Setelah itu kami silahkan Fatin Hamamah untuk dapat bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas forum ini, sangat bermanfaat sekali. Singkat saja pertanyaan Ustadz, karena masjid-masjid tidak dapat kita akses, mohon pencerahan Ustadz, bagaimana rukun singkatnya untuk kita melakukan i'tikaf di rumah Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf itu tempatnya dua. Pertama, masjid jami. Masjid jami, masjid yang ada jami. Jami artinya Jumatnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Namanya masjid jami. Yang kedua, masjid nggak ada jaminya, nggak ada Jumatnya. Yaitu hanya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saja. Nggak ada Jumatnya. Itu di Arab, di Mesir namanya masjid, tapi nggak jami. Di tempat kita namanya musola. Di Sumatera namanya surau. Di Jawa namanya langgar. Kalau begitu tempat iktikaf itu hanya dua. Masjid jami, surau, langgar, musola. Tidak bisa kita ngumpul rame-rame adakan iktikaf di convention hall atau di gor. Nggak bisa. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat bisa di jalan. Sholat Jumat bisa di tanah lapang. Sholat Jumat bisa di gor. Iktikaf hanya dua. Masjid dan masjid jami. 4 mazhab berpendapat demikian. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi ada satu pendapat yang ketiga. Boleh iktikaf di musola al-bait namanya. Musola al-bait, tempat sholat yang dikhususkan di dalam rumah. Ada satu tempat khusus dalam rumah yang biasa dipakai untuk sholat. Satu mazhab membolehkan iktikaf di sana. Namanya mazhab Hanafi. Yang boleh iktikaf di musola al-bait perempuan. Pada musim keadaan aman. Maka pada masa musim wabah corona ini, sebagian ulama di Mesir mengeluarkan fatwa boleh iktikaf di tempat yang ketiga tadi, musola al-bait, karena dalam keadaan darurat. Masjid jami nggak bisa, masjid aja nggak bisa, maka alternatif paling minimalis yang ketiga adalah musola al-bait. Maka bagi yang ikut fatwa pendapat ini, laksanakanlah iktikaf di musola al-bait. Satu tempat khusus dikhususkan untuk sholat di rumah. Dalilnya mana? Dalilnya ada sahabat Nabi namanya Itban bin Malik. Itban bin Malik mengundang Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya. Lalu dia minta Nabi sholat di salah satu pojok sudut rumahnya. Nabi sholat di pojok itu. Aina turidu an usolli. Wahai Itban, mana pojok rumahmu yang engkau ingin aku sholat di sana? Lalu bekas tempat sujud Nabi itu, itulah dijadikan sebagai musola al-bait. Ngalap barokah, ngambil berkah bekas tempat sujud Nabi. Jadi bagi yang ingin iktikaf, tempat biasa sholat di rumah itu, yang biasa digelar sajadah di situ, iktikaflah di sana. Menurut pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz. Mudah-mudahan terjawab untuk tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Handi. Dan ini ada pertanyaan, saya coba bacakan saja. Kita mencoba menyaring beberapa pertanyaan Ustadz karena waktunya kurang lebih tinggal 10 sampai dengan 11 menit lagi. Pertanyaan dari Fatin Hamamah, pertanyaannya, pertanyaan aku adalah maksudnya bentrok dengan waktu ibadah malam, mohon pencerahannya. Pertanyaan sebelumnya saya tidak mendapatkan nih karena baru masuk lagi. Mungkin saya persilahkan kepada Lula Kamal terlebih dahulu untuk dapat bertanya kepada Ustadz. Lula, silahkan bertanya langsung kepada Ustadz di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz sempat sebutkan kalau yang haid atau hadas itu yang nggak boleh itu cuma baca Al-Quran sama sholat ya Pak Ustadz. Tapi kalau kita bacanya lewat HP nggak pegang mushaf gimana Pak Ustadz? Perempuan yang dalam keadaan berhadas besar, baik disebabkan haid atau hubungan kelamin, atau karena melahirkan anak nifas wiladah, atau karena yang lain-lain, maka dia tidak boleh melakukan 7. Tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak megang Quran, tidak bawa Quran, tidak iktikaf, tidak tawaf. 7. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Lalu kemudian adakah mazhab yang membolehkan? Ada. 2 mazhab. Yang pertama mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, perempuan dalam keadaan hadas besar tetap boleh mengulangi hafalan Quran kalau dia hafal Quran.
Jadi perempuan-perempuan yang hafizah, tahfiz, dia mau ngulang hafalannya. Karena orang yang hafal itu 1 hari dia mesti ulang hafalannya 2 juz. Kalau tidak hilang. 7 hari berarti 14 juz dia lupa. Maka untuk mengulang hafalannya, dia boleh mengulang hafalannya dalam mazhab Maliki. Tapi mengulang hafalannya an zahri qalbin. Mulutnya diam, hanya ngulang dalam hati saja. 2. Menurut mazhab Hambali, boleh perempuan itu membaca Quran kalau dia guru. Ibu-ibu guru di sekolah, di madrasah, guru tafsir. Dia dalam keadaan hadas besar. Boleh dia baca, tapi ayatnya diputus-putus. Enggak nyambung. Ya ayyuha, wahai orang-orang yang beriman. Allazina, yang amanu, beriman. Kutiba, diwajibkan. Alaikum, bagi kamu. Siam, puasa. Itulah yang saya ketahui. Kalau ada ustadz lain yang membolehkan, maka mungkin dia ambil pendapat lain atau pernah dia baca yang lain. Saya pribadi, dalam masalah hukum, agak ketat. Mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Syaddatnahu. Kalau dalam masalah hukum halal haram, saya agak ketat. Maka saya pilih yang lebih selamat. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Terima kasih juga Lula untuk pertanyaannya. Semoga terjawab pertanyaannya Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Mas Agus Rahman. Mungkin Mas Agus bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Kami silahkan. Insyaallah. Jazakallah khair Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Wa iyyakum. Amin ya rabbal alamin. Sebentar, tadi catat pertanyaannya. Ustadz, pertanyaan adalah, malaikat itu kan senang ya ketika kita baca Al-Quran. Dan ketika malam Lailatul Qadar itu kan malaikat, dan terutama malaikat Jibril turun ke bumi. Kira-kira Ustadz bisa nggak memberikan gambaran ke kami, bukan kira-kira apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika hambanya Allah sedang membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jazakallahu khair Ustaz. Tugas pokok malaikat itu adalah bertasbih mengagungkan Allah. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah mengatakan aku akan menciptakan makhluk di atas muka bumi, lalu kemudian malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan membuat kerusakan, mereka hanya akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami mengagungkan engkau, bertasbih, mensucikan engkau, memuliakan engkau. Itu tugas pokok semua malaikat. Lalu kemudian malaikat-malaikat yang turun itu, mereka tetap tidak berhenti bertasbih. Itulah yang kita lakukan ketika kita sedang tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amal kita saat itu sama seperti amal para malaikat. Yang kedua, malaikat menurunkan ketenangan ke dalam hati. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan, Allah yang menurunkan ketenangan, dibawa oleh malaikat, ditiupkannya ke dalam hati. Maka orang yang baca Quran pada malam Ramadan, bil khusus lagi malam Lailatul Qadar, maka ditiupkan ke dalam hatinya ketenangan. Kalau tiupan itu kepada Nabi, namanya wahyu. Kalau kepada orang biasa, namanya ilham. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan tiupan ketenangan ke dalam lubuk hati yang paling dalam, insyaAllah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, diampunkan malaikat, dimohonkan malaikat ampunan kepada Allah. Malaikat memohonkan kepada Allah ampunan. Ya Allah, ampunkan hambamu ini. Ya Allah, ampunkan hambamu ini. Dalilnya mana? Ketika orang sedang dalam keadaan berwudu, masuk ke dalam masjid, maka malaikat mendoakan dia dua. Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Selama wudunya tidak batal dan dia tidak keluar dari masjid. Maka di malam bulan Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar, di malam-malam Ramadan, malaikat juga mendoakan orang yang sedang baca Quran dan berzikir dan qiyamul lail. Allah maghfirlahu, warhamhu. Yang keempat, malaikat mengaminkan doa orang itu. Ketika orang itu berdoa, ya Allah, sahabat-sahabat saya di musyawarah, istiqomahkan mereka, berikan mereka keimanan, keteguhan. Apa kata malaikat?
Amin walaka misluh. Ya Allah, kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Maka berdoanya jangan cuma diri saja, doakan sahabat-sahabat, doakan teman-teman. Ada yang belum dapat hidayah, doakan supaya dapat hidayah. Maka insya Allah malaikat mengaminkan doa itu. Dan malaikat tidak ada dosa. Malaikat tidak ada maksiat. Maka doa itu akan diperkenankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha Allah wa malaikatahu malaikat yusalluna 'alan nabi. Mereka berselawat. Malaikat-malaikat berselawat. Selawat ada 3. Selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu malaikat-malaikat yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman. Apa selawat orang beriman? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa selawat Allah? Selawat Allah artinya Allah ridha kepada Nabi Muhammad SAW. Apa makna selawat malaikat? Malaikat berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan ridhanya kepada Muhammad SAW. Begitu juga dengan kita, malaikat-malaikat yang turun itu bermohon kepada Allah supaya Allah menurunkan ridhanya kepada orang yang beramal qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak jazakallahu khair Ustadz. Semoga terjawab Mas Agus. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya coba rangkum aja Ustadz. Mohon izin ada 4 pertanyaan tapi kurang lebih hampir sama. Garis besarnya adalah mengenai itikaf di rumah dan juga sholat Id di saat pandemi ini. Yang pertama untuk sholat Id, ini pertanyaan dari Riani. Sholat Id misalnya kita adain di depan rumah, di jalanan depan rumah sama tetangga, apakah itu diperbolehkan? Itu yang pertama. Berikutnya pertanyaan dari Bobby adalah, Afwan Ustadz, mau bertanya terkait sholat Id juga, bagaimana menyikapinya di tengah wabah seperti ini? Pertanyaan berikutnya dari Loka, ini mau bertanya Ustadz, jika kita itikaf di rumah dan mempunyai area musola sendiri, apabila kita keluar dari musola tersebut, misalnya ke ruang makan dan lain di ruang makan dan lain sebagainya, apakah harus mengulangi lagi niat itikafnya? Dan pertanyaan terakhir yang akan saya coba bacakan adalah, kalau misalkan kita tidak ada musola di rumah untuk beritikaf, apakah boleh kita rubah satu kamar anak sementara, kita jadikan ini tempat untuk itikaf? Apakah ini sahih? Ada masuk lagi pertanyaan, itu tadi pertanyaan dari Hardi. Andai ada seorang wanita melakukan perjalanan umroh dari Madinah ke Mekah, di tengah perjalanan mereka tamunya datang mohon penjelasan antara perjalanan umroh itu ada tamu datang bulanan Ustadz. Mohon maaf, jadi kita rangkum semua garis besarnya adalah mengenai sholat Id dan juga itikaf, kecuali pertanyaan terakhir mengenai datang bulan Ustadz. Baik. Tentang sholat Id, saya hanya menjawab aspek fikihnya saja. Saya hanya menjawab aspek fikihnya saja, hukum Islamnya saja. Adapun aspek diizinkan atau tidak, urus ke RT RW masing-masing. Supaya jangan ada benturan. Nah, tentang masalah aspek fikihnya, kalau tinggal di Jakarta kos-kosan, tinggal sendirian, maka sholat Idnya sendiri saja, enggak pakai khutbah. Dalilnya dari mana? Dari mazhab Syafi'i. Wa yusallil aidaini al-munfarid fi baitihi. Boleh seseorang sholat Id sendirian di rumahnya. Wal musafir, enggak ada keluarga di Jakarta, atau berhenti di tengah jalan, sholat Id sendirian. Masuk waktunya sendirian. Usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir 7 kali. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis itu sama seperti sholat sunat yang lain. Nanti rakaat kedua 5 kali. Tidak pakai khutbah. Sendiri atau berdua atau bertiga. Tapi kalau berempat, imamnya 1, makmumnya 3, maka dia buat berjamaah dan pakai khutbah. Mana dalilnya? Dari pendapat 4 imam. Imam Hanafi, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Laits bin Sa'ad, dan Imam Zufar. 4 imam, imam-imam besar.
sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Malik bin Anas. Mereka membolehkan sholat id, imamnya 1, makmumnya 3. Setelah itu khutbah. Khutbahnya singkat saja. Yang penting rukun 5 rukun khutbah tercapai. Adapun takbir di awal khutbah itu hukumnya sunat. Khutbah pertama takbirnya 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Setelah itu langsung baca rukun pertama, pujian pada Allah. Alhamdulillah. Setelah itu salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu baca ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu wasiat takwa. Takutlah kamu kepada Allah. Setelah itu duduk antara dua khutbah. Setelah duduk antara dua khutbah, tegak lagi takbir 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca ayat. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang keempat wasiat takwa. Takutlah kamu semuanya kepada Allah. Yang kelima, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Teks khutbahnya sudah saya posting tadi di Instagram. Tinggal copy paste, share. Ini tentang masalah khutbah, salat Id. Yang kedua, kalau rumahnya sempit, tidak punya musalla al-bait. Tidak punya musalla al-bait. Di pojok kamar itu biasanya selama ini pasti ada satu tempat yang biasa kita gelar sajadah. Di pojok kamar tidur. Nah, di situ saja i'tikaf. Tidak perlu buat ruangan baru. Di pojok kamar tidur itu buat i'tikaf, di situ i'tikaf. Kalau dia beranjak dari tempat itu pergi ke sana kemari, nanti masuk lagi, ulang niat lagi. Niat baru. Start lagi niat baru, niat i'tikaf. Lalu Ustaz, kemudian tentang masalah perempuan yang dalam keadaan oke, saya bayangkan dia dari Madinah dulu. Naik pesawat dari Jakarta ke Madinah. Sampai di Madinah, hari keempat dia pergi ke Bir Ali. Sampai di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan umrah ya Allah. Begitu bis jalan, maaf, di tengah perjalanan berhalangan, menstruasi. Maka dia tetap dalam umrahnya. Jangan batalkan umrah. Tetap dalam umrah. Sampai di Makkah, tunggu haid berhenti. Tidak boleh dia tawaf di Masjidil Haram dalam keadaan haid. Itu tadi yang diantara yang 7 larangannya, tidak boleh tawaf karena tawaf di dalam Masjidil Haram. Maka dia tunggu sampai berhenti. Kalau di situ ada dokter kloter atau dokter di travel, minta obat. Kalau berhenti dalam 2-3 hari, baru dia tawaf. Setelah tawaf sa'i, baru tahallul. Selama dia menunggu itu, jaga larangan-larangan ihramnya. Seandainya tidak berhenti, sementara waktu di Makkah hanya 5 hari. Hari kelima tidak juga berhenti, lapor ke travel, supaya dia dialihkan ke gelombang berikutnya untuk pulang. Karena visa dia di Saudi Arabia itu adalah 1 bulan. Visa umroh yang 11 hari itu, sebenarnya dia bisa 1 bulan. Nanti dia akan tambah bayar berapa, sehingga dia pulang dengan rombongan berikutnya. Ini ibadah, bukan main-main. Kalau visanya sudah mau habis, tidak ada alternatif lain. Haidnya tidak berhenti juga, maka maaf, dia pakai pembalut. Setelah itu dia berwudu, dia masuk ke dalam Masjidil Haram, dia tawaf. Setelah tawaf dia tahallul, dia tawaf, habis tawaf dia sa'i, habis sa'i dia tahallul. Itu darurat alternatif terakhir. Jadi 3 caranya. Tunggu sampai berhenti, alihkan ke kloter berikutnya. Tidak bisa dialihkan, alternatif yang terakhir, tetap tawaf dalam keadaan haid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz. Terima kasih, Masya Allah, banyak sekali penjelasan dan ilmu yang kita dapat di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf untuk teman-teman kajian musyawarah, mungkin masih ada yang banyak ingin yang ditanyakan, tapi mengingat waktu yang begitu sempit, di kesempatan ini kita harus tutup dulu kajian kita.
Kita doakan Ustadz guru kita ini selalu sehat, selalu istiqomah dalam berdakwah dan selalu dapat memberikan banyak ilmu untuk kita semua. Ustadz terima kasih banyak untuk waktunya. Sebelum menutup, mohon berkenan kiranya Ustadz memimpin doa untuk kita semua. Ustadz di kesempatan sore hari ini sebelum menutup kajian kita di kesempatan hari ini. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alif baina qulubina. Satukan di antara hati kami yang berhijrah, bil khusus sahabat-sahabat kami di musyawarah ya Allah. Allahumma sabbitna 'alal iman wal Islam. Kokohkan kami dalam istiqamah iman dan Islam. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang Kau titipkan pada kami. Wa barik lana fi umurina, berikan berkah pada usia kami. Wa barik lana fi ahlina wa azwajina wa auladina, berikan berkah pada keluarga, anak cucu keturunan kami. Wa barik lana fi a'malina, berikan berkah pada pekerjaan kami sehingga dia bisa bernilai ibadah kepada kami ya Allah. Allahumma rzuqna lailatal qadri khairum min alfi syahri. Berikan kami rezeki agar kami dapat Kau karuniakan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup usia kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan Kau tutup usia kami dengan su'ul khatimah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, baik untuk kami, baik untuk keluarga bangsa umat kami, maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'alna radina liqada'ik. Jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdir yang sudah Kau putuskan untuk kami. Berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Kami yakin bahwa pilihan-Mu pastilah terbaik untuk kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak jazakallahu khair Ustadz untuk waktunya. Sehat selalu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami dan salam hormat untuk keluarga dan juga untuk semua yang berada bersama dengan Ustadz saat ini. Semoga teman-teman kajian sore hari ini membawa manfaat untuk kita semua dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan kali ini dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Satu, dua. Terima kasih teman-teman kajian musyawarah.